Metaverse akhirnya tutup. Ntar dulu, keliru. Nggak gitu harusnya. Tapi banyak orang bilangnya kayak gitu. Hah? Maksudnya gimana, no? Iya, jadi sebenarnya Metaverse ini nggak tutup. Tapi memang ada perubahan gitu. Yes, proyek yang digandrungi sama Mark Zuckerberg di zaman COVID itu, akhirnya setelah bertahun-tahun, goyang. Banyak orang-orang bilang tutup, sebenarnya enggak. Tapi ya, karena goyang, jadi ada perubahan-perubahan yang ngebuat kayak kelihatan banget ini proyek gagal. Salah satunya adalah ini, VR World yang mereka bangga-banggakan dulu. Perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Ya, proyek itu bukan ditutup, tapi kayak dipindahin ke handphone. Hah, maksudnya gimana? Ya gitu, nih gue mau coba ceritain dan gue jelasin di video ya. Jadi sabar dan Buat yang lupa, dulu banget itu Mark Zuckerberg pernah bikin video yang dia tiba-tiba masuk ke sebuah dunia metaverse dan akhirnya dia menjadi seorang yang baru dan lu bisa ngobrol sama banyak orang di sana tanpa harus lu ketemu orangnya. Where you can invent things, transform things, create entire worlds, forge new experiences, and work with others. Jetpacks! Here, you can find your community, fellow creators. Betul, proyek tersebut nama besarnya adalah Metaverse, tapi produknya yang kalian lagi lihat itu namanya adalah Horizon World. Dan baru-baru ini Horizon World itu memberhentikan beberapa servisnya. Belum semua. Meta is shutting down VR social platform Horizon Worlds in further pivot away from the Metaverse. Meta announced Tuesday that it is shutting down Horizon World, the virtual reality social network for Quest VR headset that was once a key piece of the pivot to the Metaverse. Jadi yang ditutup adalah Horizon World, sebuah tempat di mana lu tuh bisa basically VR chat. Yes, waktu pertama kali rilis aja banyak orang yang bilang ini mah VR chat, ini mah udah banyak di Steam, ini mah lu pada aja yang telat gitu. Dimana lu pada bisa pakai VR lu, terus lu ngobrol sama orang-orang yang pakai VR juga di situ. Udah sesimpel itu, tapi Facebook alias Meta bikin versi mereka sendiri dan namain itu Meta Horizon atau Horizon Worlds yang tergabung ke dalam bagian Metaverse. Tapi syarat untuk masuknya lu mesti pakai VR mereka, yaitu Quest VR headset. Yang harganya gue lupa berapa, tapi terakhir gue inget nyampe sini tuh di bawah 10 juta sih, tapi ya di atas 5 juta gitu, dan ada banyak tipe ya 1, 2, 3 gitu. Gue pernah nyobain, pusing. Dan ntar dulu, ini bukan omongan yang keluar dari orang yang VR expert banget. Gue pakai semua VR, gue pusing ya. Jadi ya ini gue aja gitu. Mungkin kalian generasi-generasi baru nyaman sama VR, nyaman sama motion blur, gas. Gue mau VR apapun pasti gue mual. Dasar mata orang tua. Horizon World struggled to find users as the general public remains skeptical of virtual reality. The social platform has never drawn more than a couple 100,000 active user a month. CNBC previously reported. Alasannya kenapa ya? Sepi, nggak ada user di sana, sepi banget. Beda sama VR chat di Steam yang rame mungkin ya, gue nggak tahu sekarang masih rame apa enggak. Tapi ya intinya ini adalah sebuah ambisinya si Mark ketika dunia ini dihadang sama COVID kemarin. Nah, pada saat pandemi itu orang-orang kan banyak di rumah, nggak bisa ketemu. Ide besarnya adalah ya udah gimana kalau kita ketemu secara VR alias virtual reality. Orang masuk ke sebuah dunia namanya Horizon World dan di sana kalian bisa ngobrol dan ada avatarnya. Seru kan? Asik kan? Unik kan? Baru kan? Jawabannya adalah enggak. Karena ya pandemi kelar, orang ketemu lagi, dan sangat gue untungkan bahwa manusia itu masih butuh physical contact gitu loh, masih pengen ketemu langsung, masih pengen pelukan, masih pengen jabat tangan, masih pengen ngeliat langsung gitu. Jadi ya VR nggak segitunya gitu untuk menggantikan ketemu langsung manusia. Kedua, VR-nya sendiri ya tadi yang gue bilang, banyak orang-orang kayak gue itu cepet pusing pakai VR. Gue nggak bilang jelek, tapi kayaknya ini emang mata gue, atau emang belum ketemu model atau brand VR yang emang cakep buat gue, atau settingannya mesti disesuaikan sama mata gue, karena selama ini gue minjem atau dikasih coba. Tapi ya intinya itu, nggak semua orang cocok sama VR. Dan poin berikutnya adalah VR itu mahal. Tadi kan gue sebut harganya. Nggak semua orang mau beli barang seharga 6 juta, 7 juta, sampai 10 juta hanya untuk ketemu sama orang. Karena udah ada ini. Nih barang harganya juga lebih mahal memang. Cuman ya lu bisa WA, lu bisa video call, lu bisa Discordan, lu bisa Zoom meeting, lu bisa soundboard-soundboardan. Lu mau ketemu orang, bukan avatar dari orang itu. Atau yang lebih kasarnya, mending ke VR chat. Kalau misalnya emang bener-bener segitunya sama teknologi VR dan lain-lain. Dan gue sendiri baru tahu ya, karena gue ngobrol ke banyak orang
orang itu main Roblox bukan buat main ya, tapi buat chatting ya, buat ngobrol sama orang pakai avatar-avataran Roblox. Ada yang buat belajar bahasa, ada yang buat aneh-aneh juga sih. Tapi ya kenapa Roblox sukses dan Horizon ini gagal? Ya karena Roblox gak perlu pakai VR. Dan lu gak perlu beli Roblox. Masuk Roblox juga gratis, gak perlu bayar 6 juta, 7 juta, dan aman udah. Plus faktor-faktor lain kayak Roblox ada gamenya dan lain-lain, dan community dan lain-lain. Yang intinya, ini adalah ambisi besar dari Metaverse yang jelas-jelas itu gagal. Metaverse sendiri sampai sekarang belum ditutup, tapi gue gak kaget kalau misalnya Metaverse ini ditutup. By the way, Metaverse ini bukan kayak satu program gitu, tapi semacam visi misi perusahaan terhadap membuat dunia baru di bawah naungan Meta. Gue pasti ingat dulu juga ada yang bisa beli tanah lah di situ pakai NFT, kripto dan lain-lain. Tapi menurut gue ambisius aja dan pengen dibikin aja tanpa mantepin produknya sampai orang-orang bilang, wah kayaknya gue harus main ke sini dan harus stay di sini. Menurut gue pribadi hanya hype, overhype. Wah lagi COVID, akhirnya lu semua VR. Wah lagi NFT, akhirnya lu semua NFT. Tanpa lu bener-bener bikin produk yang dibutuhkan sama masyarakat atau banyak user. Dan akhirnya ya shutting down. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back. Tapi seperti yang gue tadi bilang di awal, ini nggak shutting down completely, tapi change, diubah model bisnisnya dan lain-lainnya. Yang katanya akhirnya mereka nggak perlu lagi pakai VR alias Quest VR yang mahal itu. Sekarang di mobile aja. Kayak apa? Yes, kayak Roblox. Emang bisa nih nyaingin Roblox yang udah sekuat itu? In February, blog post announcing the Change Reality Labs Vice President of Content Samantha Ryan said that Meta will be doubling down on the VR developers ecosystem while shifting the focus on world to be almost exclusively mobile. Yap, jadi siap-siap yang hobi main di sini sekarang bakal kedatangan user-user mobile atau nggak sama sekali, jadi tetap sepi. Gue pribadi belum pernah masuk Horizon World, gue belum pernah nyobain. Kalian udah nyobain atau kalian pernah main atau kalian pernah cobain main VR chat di sana, mungkin bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Gue bukan tech bros, kalau kalian tech bros mau kritisi, mau kasih pendapat juga boleh di kolom komentar di bawah. Oh ya, kalian mau tahu nggak sih berapa banyak duit yang dipakai Meta untuk bisnis Metaverse ini? 70 billion US dollar. Sebanyak itu duit dipertaruhkan. Bahkan kata pertaruhkan ini bukan dari gue, dari banyak orang. Why Meta 70 billion Metaverse gamble collapse? The Metaverse didn't fail because user reject it. It failed because Meta never gave them the compelling reason to show up in the first place. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar sosial media seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Komentar hari ini datang dari video gue yang ngebahas kalau mantan Presiden Amerika Barack Obama bilang alien itu ada. Hah, benarkah? Tonton videonya kalau belum, dan komentarnya adalah dari The Traveler 9485. Super Earth, our home. Prosperity, liberty, democracy, our way of life. Anjir, gue kangen main tim gue apa kabar ya? Mau komentar kalian dibacakan? Gampang banget, tinggal komen di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.